Kawan ngopi, selamat datang. Mari ngopi sambil meracik renungan penuh makna. Sekarang, kita bahas tentang konsep makna mendalam atau deep meaning. Makna mendalam bagian penting bagi gerakan energi budaya subordinat untuk memahami sedalam apakah seseorang maupun sekelompok orang terperangkap dalam kurung budaya. Deep meaning atau makna mendalam sudah sejak lama populer di negeri kita sekitar era 30-an atau bahkan jauh sebelumnya. Anda bisa mempelajari lebih dalam terkait dengan terminologi ini melalui sosiologi pengetahuan, sejarah ilmu pengetahuan, filsafat ilmu, genealogi, wacana, etnografi, fenomenologi, semiotika, dan interaksionisme simbolik. Makna dikaitkan dengan konsep aletheia yang bisa saja diartikan sebagai upaya penyingkapan dari kondisi gelap menuju terang. Ia bagaikan senter yang sinarnya menembus jauh di ruang kegelapan yang tak bertuan. Sebelum ada sorotan cahaya, maka kita tidak mampu menyingkap apa saja yang berada di kegelapan. Dengan upaya menyoroti inilah, kita akan mengetahui dan memahami apa saja yang sebelumnya terpendam di kedalaman untuk ditarik ke permukaan. Mengetahui dan memahami adalah dua kata yang berbeda. Anda bisa saja tahu sesuatu, tetapi Anda belum tentu memahaminya. Tahu berarti sorotan indrawi yang mencangkup kerja kognitif. Apakah Anda tahu ayam? Semua orang pasti menjawabnya tahu. Tetapi, apakah Anda paham tentang ayam? Tentu saja, tidak semua orang paham tentang ayam. Tahu ayam berarti Anda kenal dengan ayam. Entah wujudnya, suaranya, baunya, atau jenis kelaminnya. Tetapi, orang yang kenal ayam bukan berarti langsung paham tentang ayam. Hanya orang-orang yang berpengalaman, bergerak dan bergelut di dunia ayam-ayam, yang akan paham tentang seluk-beluk ayam. Apakah orang-orang yang menjalankan pemerintahan benar-benar paham kondisi kerakyatan? Ataukah mereka hanya kenal rakyatnya 5 tahunan, tetapi tidak benar-benar memahami kondisi hidup rakyatnya? Inilah yang dimaksud dengan makna mendalam. Dengan menguasai, mendalami, dan terbiasa menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari, maka deep meaning akan banyak bermanfaat bagi masa depan hidup Anda, dan tentu saja bangsa kita tercinta. Dengan kemampuan deep meaning, maka Anda tidak akan mudah terkecoh dengan permainan bahasa kelompok berkuasa, elit penentu budaya, para pihak berwenang, aparatus ideologis, dan distributor maupun konduktor para pengambil kebijakan ekonomi politik. Kita ambil contoh tentang fenomena antek asing. Biasanya kelompok garis keras populisme sayap kanan akan melabeli pihak lain sebagai antek asing. Padahal, bisa jadi mereka juga antek asing yang menjual ideologi agama. Satunya antek asing dari barat, satunya antek asing dari timur. Kita memahami bahwa pertarungan yang terjadi adalah pertarungan para antek asing. Apa maknanya ini? Jawabnya, kembali ke episode pertama budaya subordinat. Artinya, pertarungan antek asing adalah pertarungan antar kelompok tidak berdaulat atas dirinya sendiri. Bagaimanakah cara kerja makna mendalam? Setidaknya, ada 3 proses kerjanya. Pertama, perhatian kepada sesuatu. Sebelum mencapai makna mendalam, perhatikan dulu apa yang akan menjadi fokus bahasan utamanya. Dalam fenomenologis, proses ini disebut sebagai aktivitas atensi atau pandangan yang tertuju pada sesuatu hal. Proses perhatian ini berarti dari luar ke permukaan. Kedua, penjelajahan pada fokus perhatian. Jika dalam perhatian biasanya hanya terbatas mengenali suatu permukaan, maka proses penjelajahan berarti menelusuri ke balik permukaan. Proses ini disebut intensi atau pandangan dari permukaan ke kedalaman. Ketiga, penghayatan dari proses penjelajahan. Menjelajah saja tidak cukup, tetapi harus dilanjutkan ke proses pengalaman batiniah. Pada proses penghayatan inilah seseorang biasanya akan mengalami 2 peristiwa fenomenologis, yakni suasana kerasan dan keterlemparan dari kedalaman. Inilah yang disebut sebagai faktisitas dan keberadaan. Bahasa sederhananya adalah bersama di dalam dunia dan menyatu dengan dunia. Dunia yang dimaksud di sini bukan bumi, tempat tinggal, atau peta dunia. Dunia yang dimaksud di sini adalah hubungan jaringan kehidupan. Dalam proses penghayatan tidak ada urusannya sama yang faktual. Fakta hanya berada di tingkat permukaan dan kualitasnya sangat dangkal. Fakta tidak benar-benar mencerminkan jaringan kehidupan, sehingga tidak akan mungkin tercapai makna mendalam. Misalnya, teks seperti tulisan, gambar, foto, dan lainnya hanyalah fakta bahasa. Teks hanya akan bisa mencapai makna mendalam apabila orang yang ingin memahaminya harus menghayatinya, dan tentu saja mengalaminya, agar tidak cacat makna atau tuna makna. Jika dunia ayam-ayam akan kita jadikan contoh,
maka kita harus benar-benar mendalami apakah seseorang yang memegang ayam, atau memberi makan ayam, benar-benar paham ayam. Jika kita tahu bahwa seseorang ini sudah paham ayam, maka kita telusuri pada bidang pemahaman ayam manakah dia. Apakah pemelihara ayam, peternak ayam, atau maling ayam? Yang terjadi di zaman modern sekarang adalah krisis makna mendalam tentang dunia kehidupan. Hampir semua orang sangat asyik melihat permukaan, tetapi lupa menelusuri kedalaman. Akibatnya, kita berada dalam zaman kegelapan yang tak kunjung usai. Perubahan-perubahan yang terjadi hanya memperpanjang proses peralihan. Peralihan dari satu zaman kegelapan ke zaman kegelapan lainnya yang meninabobokan. Hannah Arendt pernah menulis bahwa pasca hancurnya totalitarianisme di banyak negara bukan berarti zaman kegelapan lenyap begitu saja. Ketika banyak orang terlarut dalam kebisingan dunia, terserap ke dalam tontonan dangkal, dan pengejaran target-target yang menghilangkan proses kontemplasi, maka zaman kegelapan akan selalu menemukan titik baliknya. Di zaman kegelapan, kita seakan berjalan sendirian. Dengan sendirian, kita mungkin menjauh dari kegelapan, tetapi menyelamatkan pelita kehidupan.